Sekarang kita akan bahas pertanyaan nomor 14. Nah, yuk, Koci izin bacain dulu ya soalnya. Bla 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 appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion. Ya. Jadi blanknya itu ada di depan. Nah, sekarang kita perhatikan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di sini gitu. Mungkin kita coba terjemahkan dulu mungkin ya. Coba Koji coba, karena Koji nerjemahinnya juga nggak terlalu bagus ya teman-teman. Jadi bla 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 terlihat ya lebih besar daripada lebih besar di horizon dibandingkan dia di overhead. Itu adalah sebuah ilusi optikal. Nah, kan salah kan terjemahan Goci. Aduh. Tapi intinya teman-teman ya, kita menjawab soal TOEFL, TOEIC atau tes bahasa Inggris BUMN itu kita fokusnya bukan mengartikan, tapi fokusnya bagaimana kita bisa menemukan jawabannya ya. Jadi kita ambil clue-cluenya aja atau hintnya gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita perhatikan nomor 14. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di sini? Kan kemarin kita udah belajar ya, kalau blank di depan biasanya dia yang dibutuhkan itu subjek ya kan, tapi tidak 100% gitu. Dari pilihan A, B, C, dan D. Nah, ini caranya gini teman-teman. Perhatikan kalimat ini dan identifikasi main verbnya atau kata kerja utamanya. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat kata kerja utamanya itu adalah ada di sini. Ya. Ini adalah to be yang berfungsi sebagai kata kerja. Ya. To be yang berfungsi sebagai tulisannya jelek banget Koci, maaf ya, nggak pakai mouse soalnya. To be yang berfungsi sebagai kata kerja. Tahu dari mana Koci kalau ini to be ini subjeknya? Gampang aja teman-teman. Coba lihat ya. Setelah katanya ini kan ada merely an optical illusion, maka di sini otomatis ada adverb, ada object. Ya. Nah, terus juga kalau misalnya ada verb utama, maka pasti ada verb yang satunya lagi. Kenapa? Karena berarti ini ada dua kalimat. Tahu dari mana di sini? Nih, ini juga verb. Ya. Itu juga verb dan ini juga verb. Sehingga kalau kalian menemukan dua verb di dalam soal, maka otomatis dia terdiri dari dua kalimat. Maka dari itu, kalau dua kalimat, otomatis yang diperlukan adalah apa? Conjunction, ya. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah conjunction. Nah, jadi yang dibutuhkan di pertanyaan nomor 14 itu adalah conjunction. Nah, sekarang pertanyaannya kita perhatikan opsi A, B, C, dan D. Dari keempat opsi tersebut, yang punya conjunction itu hanya pilihan B, C, dan D. Sehingga kita iris pilihan A. Nah, karena pilihan A tidak ada conjunction. Nah, sekarang kita analisa pilihan B, C, dan D. Kita mulai dulu dari pilihan D gitu ya. Pilihan D, dia ada conjunction which, sama dengan pertanyaan nomor 13. Tetapi masalahnya adalah kata which itu kan merujuk ya, atau menjelaskan kata benda. Nah, di sini dia tidak menjelaskan apa-apa. Gitu, dia hanya butuh penghubung kalimat gitu ya, sehingga yang D dia tidak bisa dijadikan jawaban. Terus kita pilih jawaban yang C. Nah, yang C ada kata when, kan ini juga conjunction, tapi kata when, konjungsi when itu menyatakan dua situasi yang terjadi dalam waktu bersamaan.
Gitu. Nah, sedangkan di nomor 14 dia tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi sehingga pilihan C juga tidak tepat. Jawabannya adalah pilihan yang B. Kenapa pilihan yang B? Karena kata that. Oh iya, Koci. Kata that itu kan juga bisa menjelaskan atau menghubungkan klausa. Bisa menjelaskan kata benda dan menghubungkan klausa atau close connectors. Benar, kata that itu memiliki dua fungsi sebagai konjungsi. Pertama, dia berfungsi sebagai konjungsi klausa yang berarti yang. Ya, misal, I see a girl that wears a blue jeans. Misalnya, a pair of blue jeans. Jadi kata that di kalimat ini berfungsi sebagai konjungsi yang, gitu ya. I see a girl that wears blue jeans. Nah, jadi I see a girl that wear blue jeans. Nah, kata that di sini berfungsi sebagai konjungsi, artinya yang. Ada lagi satu lagi makna dari kata that sebagai konjungsi, yaitu bahwa. Biasanya kalau di soal dia berada di depan. Jadi bahwa bulan itu terlihat lebih besar di horizon dibandingkan overhead adalah sebuah ilusi optikal. Nah, jadi makanya jawabannya benar karena kata that di sini merupakan konjungsi yang berfungsi sebagai makna bahwa, bukan yang, gitu guys ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Semoga ini bisa membantu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 15. Ini Koci izin erase ya coret-coretannya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 15 yuk. Kita lihat. Nah, di sini dia. Jadi untuk nomor 15 Koci langsung bahas aja. Nanti teman-teman sembari menjawab sembari Koci membacakan soal ya. According to the World Health Organization, blah 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 blah, there to be an outbreak of any of the 6 most dangerous disease, this could be cause for quarantine. Ya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada beberapa hint ya. Pertama, seharusnya kata koma ini tidak tersedia di sini. Kenapa? Karena kalau ada koma biasanya dia akan menghalangi jawaban untuk pertanyaan nomor 15 aja. Jadi kata koma di soal ini guys adalah pengecoh buat kalian terhindar dari jawaban yang benar. Ya, maka jangan tergocek gitu. Sekarang kita perhatikan menurut WHO gitu ya, bla bla bla, ada an outbreak kayak kemunculan gitu ya, kayak kalau virus tiba-tiba dia menyebar gitu kan. Nah, itu outbreak. Jadi dia 6 most dangerous disease, 6 penyakit paling berbahaya ini bisa menyebabkan karantina. Nah, karantin. Jadi yang dibutuhkan di sini apa, Koci? Baik, kita coba bahas sama-sama. Dari pilihan A, B, C, dan D sebenarnya sedikit tricky, guys. Cuman kalau kita tahu apa yang dibutuhkan, mungkin nggak akan menjadi tricky. Nah, kita lihat di sini ya. Sebenarnya clue-nya ada di sini. Ya, dari kata could be. Kata could itu kan dia pas ya, menyatakan pas. Kalau untuk modal ya. Tapi kalau untuk kesopanan dan lain-lain beda lagi. Tapi kalau untuk modal auxiliary, dia could itu adalah bentuk lampau dari can. Nah, terus kata could juga bisa dipakai untuk conditional sentence. Nah, untuk conditional sentences. Nah, dalam hal ini pertanyaan nomor 15 itu termasuk conditional sentence tipe kedua. Dimana kalau tipe kedua dia ada subjek plus verb 2, subjek plus
would atau could. Ya, normalnya sih normalnya. Ya, plus verb one. Dan juga di depannya ada if atau whether. Jadi ada if atau whether. Nah, simpelnya di sini teman-teman. Kalau misalkan if atau whether ini hilang, ya maka kata auxiliary verb atau to be itu pindah ke depan. Gitu. Nah, jadi kita kalau if dan whether itu hilang di dalam kalimat, maka kita butuh auxiliary verbs atau to be untuk menggantikan if dan whether. Seperti pertanyaan nomor 15. Sehingga kalau kita lihat dari sini, nomor 15 itu jawabannya yang A. Kenapa Koci yang A? Karena kalimat di nomor 15 itu kondisionalnya hilang, ya. Conditional mark-nya hilang, yaitu if dan whether hilang. Sehingga kalau dia hilang, maka to be atau auxiliary verb berada di depan. Nah, jadi sebenarnya kalimat sebenarnya itu seperti ini. If there were to be an outbreak, bla 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 bla, koma bla 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 bla. Nah, jadi kalau kita tambahin if, maka word-nya berpindah jadi ke posisi yang awal, yaitu setelah subjek. Kan ini subjeknya there nih. Tapi kalau if dan whether-nya nggak ada, dia jadi pindah ke depan. Maka formulanya jadi auxiliary terus subjek baru verbnya gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman, ini tipikalnya conditional sentence, atau kalau di lebih tepatnya lagi dia bisa inverted conditional sentences ya. Kenapa di inverted? Karena conjunctionnya hilang gitu ya, maka auxiliary-nya pindah ke depan gitu. Sehingga tahu dari mana Koci katain kalau ini kondisional tuh, seperti yang Koci sampaikan tadi, ada kata ini nih, ada kata could di sini, maka dia bisa jadi menandakan bahwa kalimat ini kondisional atau pengandaian gitu ya teman-teman. Maaf, Koci pindah pergerakannya agak lega. Oke, jadi itu adalah 3 soal yang kita bahas untuk saat ini ya. Baik, mungkin kita bahas sedikit juga. Jadi kata pilihan B, C, dan D itu nggak bisa dipakai karena kalau inverted ya otomatis tuh auxiliary-nya di depan. Sedangkan pilihan B dia auxiliary to be-nya di belakang setelah subjek, maka ini bukan inverted. Sama dengan yang C juga. Dan yang D, yang D dia inverted, to be-nya di depan, tapi masalahnya dia pakai subjek lagi. Sedangkan di kalimat udah ada subjeknya nih, yang ini non existential subject, kata there gitu ya. Sehingga jawabannya yang A. Baik, teman-teman. Nah, ini kita udah membahas masalah close procedure atau structure ya. Kalau bahasa lainnya itu close procedure. Close procedure itu ada blank di soal ya, dan yang harus kita cari kebenarannya. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian kedua, yaitu error recognition. Kalau untuk TOEIC bilangnya error recognition. Kalau tes bahasa Inggris BUMN juga sama. Tapi kalau TOEFL bilangnya written expression. Jadi mencari jawaban yang mencari pilihan yang salah. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi yang ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke. Jadi kita mungkin lanjut aja ke nomor 16 ya, biar kita bisa bahas soalnya lebih banyak dan teman-teman juga bisa menyimak lebih banyak ya. Nah, sekarang kita coba baca pertanyaan nomor 16 sembari teman-teman menjawab.
Segregation in public schools was declared unconstitutional by the Supreme Court in 1954. Nah, sekarang mungkin kita coba terjemahkan, walaupun terjemahan dari Koci agak sedikit berantakan. Mohon dimaafkan. Ya. Oke, segregasi di sekolah umum mendeklarasi unkonstitusional oleh pengadilan negara ya, pengadilan tertinggi gitu ya, pengadilan tinggi Supreme pada tahun 1954. Nah, sekarang kita cari yang salah yang mana dari kalimat ini. Oke, kita coba pilih mungkin kita coba jawab dulu ya, guys ya. Biar kita bisa bahas kenapa yang lain benar. Maaf. Jadi kalau kita perhatikan, yang salah dari kalimat ini adalah pilihan B. Ya. Kenapa Koci salah pilihan B? Cluenya ada di sini. Nah, ada kata di sini. Jadi kata by, kalau dia setelahnya diikutin oleh kata benda, gitu ya. Ini kan Supreme Court-nya ini noun. Supreme Court ini noun. Kalau dia setelah kata by diikuti kata benda atau orang gitu ya sebagai pelaku, maka kata kerjanya harus verb 3. Ya. Sehingga di sini harusnya dia jadi declared. Dia jadinya harusnya verb 3, maka kalimatnya berbentuk kalimat pasif. Ya, jadi bentuknya adalah kalimat pasif. Rumusnya apa? Subject plus verb plus to be plus verb 3. Ya. Jadi pasif itu pasti pakai verb 3. Sehingga nomor pilihan B itu harusnya declared, pakai tambahin D di belakangnya biar dia jadi verb 3. Ini to be-nya udah ketemu kan? Di sini ada kata was. Jadi to be plus verb 3 kalimat pasif. Tahu dari mana? Kalau Koci tadi taunya bukan karena dia kalimat pasif, tapi Koci taunya dari kata by. Oh, kata by. Setelahnya noun. Oh, berarti dia harus pakai verb 3. Artinya di gitu ya kan, kalau kalimat pasif itu kan artinya di gitu ya. Oke, atau ter. Nah, just declare unconstitutional. Oke, nah yang A itu sudah benar. Kenapa? Karena sebelum kata benda schools itu harusnya adjektif. Public adalah adjektif. Terus unconstitutional juga benar. Karena kan di sini dia berfungsi sebagai negatif adjektif ya, kata un. Setelah verb ya nggak apa-apa. Terus nah kalau yang pilihan D juga nggak apa-apa, karena tahun itu selalu menggunakan in. Ya, untuk tahun satu ya, satu maksudnya satu periode, satu waktu gitu. Misalkan hanya tahun 1954, berarti dia pakai in. Oke, mungkin itu udah udah clear bukan kelar. Udah clear ya pertanyaan nomor 16. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 17. Yuk, let's go. Ini coret-coretnya Koci izin hapus ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 17. Nah, sembari Koci membaca, teman-teman mungkin bisa juga sembari menjawab. Sirius, the dog star, is the most brightest star in the sky with an absolute magnitude about 23 times that of the sun. Oke. Nah, sekarang kita mungkin coba artikan Sirius, bintang maaf ya bintang anjing gitu ya, adalah bintang yang paling cerah di langit dengan magnitud absolut sekitar
23 kali lipat dari matahari. Sekarang kita bahas, Koci jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Ini masuk ke kategori apa? Masuk ke kategori superlatif. Ya. Jadi superlatif dia bisa pakai the most. Untuk yang adjektifnya lebih dari 2, more than 2 or more gitu ya, 2 atau lebih. Dan juga bisa pakai est untuk yang one syllable. Nah, sekarang kita bahas kenapa yang A salah. Ada the, ada most, ada est kok. Berarti dia bentuknya udah superlatif. Nah, tapi masalahnya teman-teman, kata bright itu dia hanya one syllable, bright. Jadi kalau one syllable nggak bisa dua-duanya, rakus banget gitu. Jadi dia nggak bisa dua-duanya. Kita harus pilih, kita harus hapus yang ini. Ya, jadi kata most itu nggak bisa dipakai karena bright itu satu silabel, sehingga dia jadinya kalau superlatif brightest. Maka harusnya Sirius the dog star is the brightest star in the sky with bla 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 bla. Ya, jadi bentuknya superlatif. Jadi mostnya dihapus sehingga A yang salah. Sekarang kita bahas pilihan yang B, yang C dan D. Yang B sudah benar karena magnitude kan kata benda, maka sebelumnya pasti kena adjektif, sama kata an itu determina, ya. Jadi absolute udah. Terus yang ini juga, yang C juga oke, karena times itu kan menyatakan kali lipat ya. Berarti dia di sini sudah fine. Sama that. Nah, that ini merujuk kepada konjungsi ya, yang tadi ya, dibandingkan daripada gitu ya. 23 kali lipat dari dibandingkan matahari. Ini mengacu kepada apa? Ini mengacu kepada absolute magnitude. Gitu. Oke, semua sudah clear. Nomor 17 jawabannya yang A. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 18. Yuk, let's go yuk. Sembari lanjut, mungkin teman-teman bisa juga sembari menjawab. Ya, kita ke nomor 18. Nah, nomor 18 kita Koci bacain dulu jawab pertanyaannya ya. Aduh, kenapa nih? Aduh, gak enak banget. Mohon maaf ya teman-teman. Minum dulu biar segar. Oke, nomor 18 ya. Killer whales tend to wander in family clusters that hunt, play, and resting together. Nah, jadi killer whale itu sukanya gitu ya berkeliling, menjelajah gitu ya, jalan-jalan bersama, berkelompok ya, baik untuk berburu, bermain, atau beristirahat bersama. Nah, sekarang kita bahas yang mana yang salah gitu. Nah, kalau diperhatikan dari nomor 18, yang salah itu adalah pilihan D. Oke. Nah, Koci kenapa salah pilihan D? Simple banget teman-teman. Jadi nomor 18 ini namanya parallelism ya. Jadi parallelism itu adalah pemerataan. Pemerataan. Maksudnya dia bentuknya harus sama teman-teman. Jadi misal kan ini ada kata hunt, kata play, kan dia ini hunt ini verb, play ini verb, resting bukan verb, maka nggak bisa, sehingga harusnya dia diganti dengan apa? Rest ya, dengan rest.
gitu. Jadi namanya itu adalah parallelism. Mungkin Koci taruh aja di sini ya, namanya parallelism. Salah tulisannya, maaf. Parallelism ya. Jadi namanya parallelism. Harus sama bentuknya, teman-teman. Kalau dia verb, verb semua. Kalau dia noun, noun semua. Kalau dia verb ing semua, kayak gitu. Nah, di sini restingnya beda sendiri, maka jawabannya yang D, gantinya jadi rest. Terus kita bahas yang pilihan yang lain. Dia sudah benar. Oke, pilihan A sudah benar karena kan kata ten itu memang infinitif diikutinya oleh to gitu ya. Wonder juga benar karena kan setelah to itu harusnya verb one gitu ya, atau kata kerja bentuk pertama. Nah, terus clusters juga sudah benar karena dia di sini kan kata benda ya, berjamak cluster, family clusters. Oke, di sini dia menyatu. Oke, nah jadi itu untuk pertanyaan nomor 18 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 20 gitu. Nomor 19, maaf. Jadi pertanyaan nomor 19, yuk let's go yuk, nomor 19. Jadi Koci izin bacain dulu ya, sembari kalian menemukan jawabannya. Some of the most useful resistor material are carbon, metals, and metallic alloys. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang salah. Mungkin ini kita coba artikan dulu kali ya. Kan Koci juga orang Indo gitu ya. Jadi nggak punya kemampuan 100% untuk mengetahui semua vocabulary bahasa Inggris. Jadi mohon maaf kalau terjemahan Koci agak sedikit aneh-aneh dan terlalu gaul gitu ya. Jadi beberapa bahan resistor gitu ya yang paling berguna adalah karbon, metal, dan metallic alloys. Nah, ini kata alloys sejujurnya Koci nggak tahu artinya apa. Nanti akan Koci carikan buat kalian ya. Terima kasih atas pengertiannya. Oke, nah sekarang kita bahas. Yang salah di sini adalah pilihan yang C. Nah, ada nggak sih yang menyangka bahwa pilihan C ini salah? Koci, kenapa pilihan C itu salah? Nah, pilihan C itu salah karena merujuk ke sini. Nah, ini dia materinya itu subject verb agreement, teman-teman. Subject verb agreement. Jadi kata benda maksudnya bukan subject verb agreement kan, maksudnya mungkin agreement gitu, agreement. Jadi kalau subjeknya itu some, ya pasti kata bendanya jamak karena dia pakai some kan, lebih dari satu, beberapa, sehingga material ini harusnya jadinya pakai S ya, materials gitu. Jadi dia harusnya materials. Kenapa Koci pakai materials? Karena dia kuantitinya pakai some atau quantifiernya some. Gitu guys. Jadi simple banget salahnya, tapi dia super duper tricky ya. Super duper tricky. Terus sekarang kita bahas pilihan yang lain. Yang A sudah benar ya. Karena useful kan, useful, 2 silabel pakai mos. Oke, resistor udah oke. Karena dia kata benda ya di sini. Nah, terus yang pilihan D ini sudah oke juga. Loh, kok oke? Kan dia harus paralel. Carbon noun, metallic metals noun. Metallic gak noun. Nah, tapi metallic memang gak noun. Yang nounnya adalah alloys gitu ya. Ini yang paralel ke sini, paralel ke sini. Metallicnya adalah adjektif yang menjelaskan alloys.
Itu kata IC, ik gitu, magnetic, metallic, fanatik, dan itu adalah adjektif. Gitu guys. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, mungkin udah clear ya. Nah, sekarang kita move on ke pertanyaan nomor 20. Oke, silahkan Koci coba bacakan dulu sembari teman-teman menjawab ya. Nah, nomor 20 gitu. The community of Bethesda, Maryland was previously known as Dawes Store. Oke, ayo. Apa nih yang salah di sini? Jadi komunitas Bethesda yang ada di Bethesda Maryland dulu ini ya, karena ada WOS kan, dulunya dikenal sebagai Darcy Store atau toko Darcy. Nggak bisa diterjemahan sih kayaknya, karena Darcy Store itu adalah istilah. Baik, nah sekarang kita bahas dari nomor 20. Yang salah itu adalah di B. Jangken. Ayo, Koci, kenapa yang salah di pilihan B? Simple banget teman-teman. Ya, di pilihan B ini salah karena dia di dalam kalimat kata kerja itu tidak bisa berdampingan bersama. Jadi ada dua kata kerja nih di sini. Preview, bukan kata kerja, Koci minta maaf. Previous itu adjektif gitu ya. Koci mohon maaf tadi salah ngomong. Previous itu adjektif, noun itu adjektif. Dia modified adjektif ya, kata kerja verb 3. Kan dia bentuknya pasif nih, was noun, to be verb 3. Nah, kalau ada seperti ini, rekan-rekan, di tengah-tengahnya itu tidak bisa adjektif juga. Ya. Bisanya apa? Bisanya adverb. Maka dia harusnya jadinya previously. Ya. Jadi untuk pilihan yang B itu dia salah karena bentuk katanya. Dia nggak bisa jadi adjektif di situ karena kata noun sudah adjektif. Maka salah satunya harus jadi adverb. Ya. Sehingga yang benar adalah was previously known. Gitu ya. Masih tetap sama. Nah, sekarang kita lihat di pilihan yang lain. Community sudah oke, karena kan dia merujuk kepada Bethesda. Jadi dia noun, sudah fine. Terus kata tadi yang C juga udah fine ya, karena dia pasif kan, verb 3. Dan kata yang pilihan D dia juga udah oke, kan artinya dikenal sebagai gitu ya. Di sini nggak ada masalah apa-apa. Oke. Nah, jadi mungkin kita untuk yang sesi ini hanya sampai nomor 20 ya teman-teman. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya itu nomor 21 sampai nomor 40. Karena dia ada 40 pertanyaan untuk section atau part grammarnya. Baik. Nah, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan di komen aja, atau mungkin ada yang mau request, Koci akan coba buat ya sebisa mungkin, sejelas mungkin. Baik, untuk menutup video yang kali ini, Koci mohon maaf jika ada salah kata. Koci juga mohon maaf jika ada mungkin salah pembahasan gitu ya. Tapi semoga semuanya bisa dipahami dengan jelas. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Semoga belajar TOEFL, belajar TOEIC, sama tes bahasa Inggris BUMN-nya bisa lancar. Amin. Kalau gitu Koci tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, sebelumnya terima kasih udah yang udah nonton video Koci pembahasan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kan kita kemarin terakhir di nomor 20 ya.
Kita terakhir kemarin nomor 20. Nah, sekarang kita akan membahas di nomor 21. Jadi, video ini akan khusus membahas tentang error recognition atau written expression. Ya, jadi kita akan membahas soal-soal tentang TOEFL, tapi TOEFL-nya itu ITP, ya, institusional. Terus juga tes bahasa Inggris BUMN. Nah, ini akan dilaksanakan di tanggal 16 sama 17 kalau nggak salah. Nah, masih ada kesempatan untuk belajar. Terus sama juga tes TOEIC ya guys ya. Dan juga mungkin EPTUI atau English Proficiency Test Universitas Indonesia. Nah, kita sekarang langsung bahas aja ya. Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaan nomor 21. Coach coba bacain dulu sembari kalian menjawab. Seperti biasa sistemnya kayak gitu ya. Nah, jadi G.H. Pratt used group therapy early in the past century when he brought tuberculosis patients together to discuss its disease. Nah, jadi kira-kira dari nomor 21 ini yang mana yang salah, teman-teman? Ya. Nah, G.H. Pratt ini nama orang ya. Nama orang. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya yang salah itu ada di pilihan D. Jangken. Nah, jadi yang salah itu adalah di pilihan D. Koci, kenapa pilihan D salah? Nah, pilihan D salah karena kata it's ini guys. Ya, kata it's ini seharusnya dia bukan pakai it's, tapi dia pakainya there ya. Jadi dia pakainya there, bukan it's. Nah, kenapa harus pakai there? Nah, di situ. Kenapa pakai there? Karena dia mengacu ke tuberculosis patients. Kan tuberculosis patients. Nah, patientsnya pakai S, berarti jamak. Karena dia jamak, maka pronounnya itu pakainya there, bukan it. Nah, kita pakai pronoun it itu jika subjeknya tunggal ya. Subjek tunggal atau singular gitu. Jadi dia digantinya sama it. Nah, baru kita bisa pakai its untuk possessive pronounnya. Jadi di sini kepemilikannya. Disease ini milik siapa? Milik tuberculosis patients. Nah, sekarang kita bahas kalau yang pilihan A ini udah benar ya, udah benar. Kenapa? Karena grup terapi gitu ya, terapi dan grup. Jadi dia masih masih sama kecuali bilangnya terapi grup. Nah, terapi grup nggak bisa. Terus pilihan B juga udah bener, ini menandakan adverb gitu ya, early in the past century. Sama nah when sama he juga nggak ada masalah kan, ada conjunction terus ada subjeknya. Jadi everything is fine. Nah, jadi gitu untuk pertanyaan nomor 21 jawabannya yang D ya, delta. Oke, clear. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 22. Let's go. Koci bacain dulu ya. Alloys of gold and copper have been widely using in various types of coins, guys ya. Sorry tadi ada kesalahan sedikit. Nah, jadi tadi lupa. Untung aja. Aduh, sorry. Tadi kita lupa ngerjemahin. Jadi material gold, emas dan copper atau copper itu apa ya, perunggu ya, silver. Copper perunggu ya kayaknya. Have been widely using. Sudah digunakan secara luas dalam beberapa jenis koin. Nah, jadi Koji mohon maaf ya kalau terjemahannya agak sedikit merepotkan karena memang Koji agak lemah di terjemahan teman-teman. Jadi kita bahas. Nah, dari pilihan A, B, C, dan D, yang salah itu adalah di sini, di pilihan C. Nah,
Sekarang kita bahas, Koci, kenapa pilihan C itu nggak benar? Karena gini, ada kata been, ya. Kalau ada kata been, terus ada verb di sini, maka ini harus diganti verb 3. Ya, jadi perlu diingat teman-teman, kalau ada kata been dan kata kerja, maka kata kerjanya harus jadi verb 3. Nah, namanya dia jadi present perfect passive. Ya. Jadi dia bentuk pasif dari present perfect tense. Gitu. Maka dia harus verb 3. Nah, tapi kalau dia aktif, dia juga bisa pakai have been using. Ya, jadi have been plus verb ing. Dia jadinya present perfect continuous atau present perfect progressive. Ya. Nah, jadi kebetulan di pertanyaan nomor 22, dia ini maknanya pasif. Jadi sudah secara luas digunakan, bukan sudah secara luas menggunakan. Gitu. Sehingga jawabannya harusnya diubah dari using menjadi used. Pakai verb 3. Nah, jadi ini verb 3-nya adalah used. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, yang A itu sudah benar ya, karena subjeknya kan alloys of gold and copper, dia pakai S, maka auxiliary-nya have, jamak. Terus been juga udah oke, karena kan tadi bentuknya kalau verb 3 pakainya been ya, to be present perfect. Widely juga udah oke, karena ini menjelaskan the use of alloys and gold copper. Ini adalah fungsinya sebagai adverb ya. Dia di sini berfungsi sebagai adverb li. Dan various udah oke, karena various di sini berfungsi sebagai adjektif menjelaskan jenis. Ya, jadi dia sebelum kata benda atau nouns, which is really fine. Oke, jadi nomor 22 mungkin udah clear ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 23. Yuk, let's go yuk. Sekarang Koci coba bacain dulu untuk pertanyaan nomor 23. Nah, pertanyaan nomor 23, the United States has imported all carpet wools in recent years because domestic wools are too fine and soft for carpet. Ya. Nah, jadi the United States sudah mengimpor semua wool carpet ya, dalam beberapa waktu terakhir, karena wool yang domestik atau yang dalam negeri itu terlalu fine and soft, terlalu lembut ya untuk karpet. Oke, sekarang kita bahas yang salah yang mana, Koci? Yang salah adalah pilihan A. Nah, kenapa pilihan A salah? Karena simpelnya aja, ketika melihat has yang berfungsi sebagai auxiliary verb, setelahnya harus pakai verb 3. Jadi ini harusnya dia jadi imported. Ya, harusnya dia jadi imported. Nah, jadi fungsinya teman-teman, dia subjek gitu ya, plus has atau have plus verb 3. Nah, ini namanya tadi apa? Present perfect tense. Gitu. Jadi present perfect tense, has dan have berfungsi sebagai auxiliary verbs. Sehingga kata kerja yang sebenarnya setelah has dan have itu menjadi verb 3. Artinya sudah. Ya, sudah. Nah, di sini kalimatnya aktif karena dia berarti sudah mengimpor. Gitu ya. Bukan sudah diimpor. Gitu. Kita nggak fokus ke siapa yang melakukan, tapi apa yang dilakukan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas mungkin yang lain. Nah, kata recent sudah oke, karena recent ini dia berfungsi sebagai adjektif ditaruh sebelum noun. Nah, nounnya apa? Nounnya yes. Jadi ini udah oke. Terus juga domestic sama domestic di sini juga adjektif
ditaruh sebelum kata benda was. Nah, terus yang ini juga oke, karena to itu berfungsi untuk menjelaskan adjektif ya. To find. Find di sini adjektif dan juga to solve gitu. Oke, semuanya udah clear untuk pertanyaan nomor 23. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 24. Nah, jadi Koci membahasnya seperti ini ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada yang ragu atau mau ditanyakan, silahkan aja, mungkin bisa via komen gitu ya. Biar nanti Koci balik lagi terus dijelaskan lebih sesuai dengan apa yang teman-teman tanyakan. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 24. Nah, Koci bacain dulu ya. Banks are rushing too much because consolidations enable them to slash their cost and expand gitu ya. Nah, silakan. Jadi bank itu terburu-buru untuk merge, untuk bergabung ya, karena konsolidasi membantu mereka atau membuat mereka bisa slash gitu ya, memotong pengeluaran, mungkin ya, cost ini di sini pengeluaran dan juga expand ya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang salah di mana, Koci? Nah, yang salah untuk yang nomor 24 itu adalah pilihan C ya. Balik lagi, kenapa pilihan C salah? Karena di sini dia kata cost ini milik siapa? Mengacu ke siapa? Mengacu ke ini kan? Mengacu ke bank gitu ya. Nah, jadi cost ini milik bank, sehingga kalau kepemilikan harusnya dia nggak pakai theirs, tapi dia pakainya nih their gitu ya. Jadi kepemilikan itu kalau untuk they, kepemilikannya their, bukan theirs ya. Oke, nah itu jawabannya jadi yang C. Nah, kalau yang A kita udah sama-sama ini ya, udah oke, karena enable di sini berfungsi sebagai verb, them-nya berfungsi sebagai objek menggantikan banks gitu ya. Ini them-nya juga merujuk ke banks. Terus juga slash juga oke, karena ini verb one, selalu infinitif diikutin oleh verb one ya. Kecuali misalkan ada kata looking forward to atau accustomed to ya, itu dia biasanya dia pakainya verb ing. Nah, terus yang expand juga udah oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 25. Yuk, kita lanjut yuk. Nomor 25 apa sih yang salah di sini? Coba Koci bacain dulu ya. Jadi that water has a very high specific heat means that without a large temperature change, water can add or lose a large number of heat. Jadi yang salah yang mana? Oke, kita mungkin kita bisa di sini kita bisa bahas bareng teman-teman. Yang salah sebenarnya adalah yang pilihan yang D gitu ya. Nah, Koci kenapa pilihan yang D ini salah? Yuk kita bahas sama-sama. Di pilihan D yang salah sebenarnya sangat simpel, teman-teman. Karena kata benda heat itu tidak bisa pakai number. Bisanya pakai apa? Bisanya pakai amount. Sama kayak money gitu ya, water itu dia pakainya amount. Jadi amount of water, amount of heat, amount of money. Dia salahnya sih hanya katanya aja ya, pemilihan katanya yang salah. Nah, untuk yang lain, kata that di sini berfungsi sebagai conjunction yang berarti bahwa, itu sudah oke, menggabungkan dua kalimat. Nah, yang ini heat means gitu ya. Water has a very high specific heat means that, berarti bahwa gitu ya.
Jadi di sini masih oke juga. Dan terakhir we can add or lose. Nah, ini juga fine karena add or lose ini berfungsi sebagai kata kerja ya. Jadi setelah model kan can di sini model ya. Jadi can berfungsi sebagai model, maka setelah model harusnya dia pakainya verb one gitu. Oke. Jadi ini materinya word choice ya. Word choice. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 26. Yuk, let's go. Gimana nih nomor 26? Kira-kira apa yang salah? Oke, coba coach izin bacain dulu ya. Benny Goodman was equally talented as both a jazz performer as well as a classical musician. Nah, jadi yang salah apa nih? Nomor 26. Nah, nomor 26 itu yang salah di sini, teman-teman. Di pilihan yang C. Nah, Coach tolong jelasin dong kenapa yang C salah. Nah, yang C salah itu mengacu ke sini. Ke kata both. Ini namanya paired conjunction, ya. Jadi dia konjungsi yang berpasang-pasangan gitu. Dia namanya paired conjunction. Nah, kalau sudah ketemu paired conjunction tidak bisa pasangannya diganti, guys. Ya, dia nggak boleh selingkuh. Dia akan selamanya selalu bersama apapun yang terjadi. Ya, nggak akan bisa dipisahkan. Nah, jadi pasangan dari kata both itu bukan as well as, tapi dia pasangannya adalah and. Jadi both and, ya. Jadi both and. Both a jazz performer and a classical musician. Nah, gitu. Salahnya di situ. Oke, terus pilihan yang A sudah oke karena talented adjective, maka sebelumnya pakai adverb gitu ya. Terus performer juga oke karena ini kan dia berfungsi sebagai noun, jazz performer, dan musician juga sama. Dia di sini juga berfungsi sebagai noun, profession ya. Oke, nomor 26 sudah clear, dia paired conjunction both and. Nah, terus sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 27. Yo. Nah, sorry. Jadi nomor 27 kita bacain, Koci bacain dulu. Tadi lupa lagi nerjemahin. Nanti mungkin Koci akan masukkan key vocabulary kali ya supaya bisa membantu teman-teman memahami kata kosakata di soal. Nah, no longer satisfied with the emphasis of the Denison School, Martha Graham is moving to the staff of the Eastman School in 1925. Nah, jadi kesalahannya yang mana, Goji? Ini tricky tapi simple sebenarnya, guys ya. Tricky tapi simple. Nah, sekarang kita lihat jawabannya itu ada di pilihan D. Ayo, kenapa pilihan D salah? Nah, pilihan D itu dia salah karena perhatiannya di sini. Kan dia terjadinya di 1925, sedangkan sekarang di 2023. Sehingga situasi ini jadi dia situasinya in the past kan. Nah, di masa lampau. Nah, karena situasi di masa lampau maka nggak bisa pakai is. Moving. Bisanya pakai verb 2. Yaitu moved. Verb 2 dari move adalah moved. Ya. Jadi karena dia mengacu ke masa lampau. Gitu. Nah, untuk pilihan A, no longer satisfied with the emphasis, ini juga udah oke, pakai adverb, terus satisfied di sini verb gitu ya. No, not verb, sorry, adjective, not satisfied gitu. Jadi emphasis juga di sini udah fine. Di sini dia berfungsi sebagai noun, ya.
dari Dennis Swan School. Jadi penekanan ya, emphasis. Oke. Nah, sudah selesai di pertanyaan nomor 27. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 28. Yuk, let's go. Dia apa yang salah nih di nomor 28? Coba Koci bacain dulu ya. Irving Berlin wrote, "Oh, how I hate to get up in the morning while serving in a US Army during World War One." Nah, nomor 28 nih simple banget kesalahannya guys. Bener-bener simple. Oke, kita bahas ya. Untuk nomor 28 itu kesalahannya itu ada di option C. Nah, dia kesalahannya ada di pilihan C. Kenapa pilihan C salah? Ini simple aja. Karena US itu selalu pakai the. Ini udah absolut nih. Nggak bisa diganti. Jadi the. In the US. Nggak bisa atau an. Walaupun U. Ya, vokal kan soundnya. Tapi dia in the US. Sama halnya dengan nih guys, UK. UK itu selalu pakai the UK. Ya, the USA and the UK. Nah, itu aja sebenarnya kesalahannya, simpelnya di situ. Jadi karena dia US, maka dia ganti the atau the. Nah, yang lain hanya pengecoh aja. Pilihan yang A itu udah bener pakai verb 2 karena kan dia dalam World War II. Jadi dia setelah subjek oke. Terus di sini juga reduce clause atau participle verb ing, present participle. Jadi diganti servingnya diganti verb ing karena masih mengacu kepada Irving Berlin, subjek yang sama. While di sini berfungsi sebagai conjunction udah bener. Dia di sini berfungsi sebagai conjunction. Dan pilihan C ya. Oke. Nah, udah lanjut kita ke pertanyaan ke nomor 29. Yuk, let's go yuk. Koci bacain dulu untuk pertanyaan nomor 29. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 29, shortly before the Allied invasion of Normandy, Ernest Hemingway has gone to London as a war correspondent for Collier's. Ini nomor 29 yang mana nih yang salah nih? Oke, nah kita bisa perhatikan aja sebenarnya teman-teman. Salahnya di sini adalah di pilihan C. Kenapa Koci salah di C? Karena has gone itu menandakan bahwa efek dari gone-nya itu masih terasa sampai sekarang. Gitu ya. Atau action gone itu berakhir sekarang gitu. Jadi intinya guys, ketika kita pakai present perfect itu efek dari aktivitas yang mulai di lampau itu efeknya ke sekarang atau masih berasa sekarang, atau aktivitas yang kalian lakukan dari lampau sekarang ketika ngomong udah nggak dilakuin lagi, jadi udah stop. Nah itu dia kita pakainya present perfectnya di situ, sehingga has gone itu nggak bisa. Kenapa? Karena kan invasion of Normandy ini udah kelar gitu ya, udah jauh lama berlalu gitu, sehingga harusnya dia pakainya had gone gitu, yaitu past perfect atau nama lainnya past of the past, ya, lampau dari lampau, dia udah lama gitu ya berlalu, jadi dia namanya past perfect. Nah, jadi had plus verb 3 gitu guys. Jadi
Shortly di sini masih ya dia oke ya karena dia di sini berfungsi sebagai adverb gitu ya, sebagai adverb shortly, short plus ly. Kemudian invasion di sini berfungsi sebagai kata benda, allied invasion untuk menjelaskan ya the act of Normandy ya. Sama correspondent di sini dia berfungsi sebagai kata benda juga. Dan war correspondent a person, correspondent ya adalah berfungsi sebagai orang, koresponden. Oke, itu udah selesai nomor 29. Sekarang kita lanjut ke nomor 30. Let's go yuk. Nomor 30. Koci bacain dulu sembari teman-teman menjawab ya. During the 1960s, the Berkeley campus of the University of California came to national attention. As a result, its radical political activity. Nah, nomor 30 jawabannya apa? Oke. Jadi nomor 30 langsung Koci bahas aja. Mungkin teman-teman udah jawab juga. Jawaban yang salah itu di pilihan B. Nah, ini sebenarnya mungkin lebih kepada pasangan kali ya. Pasangan. Jadi kalau as a result itu berfungsi sebagai conjunction, maka dia jadinya seperti ini, guys. As a result of gitu ya. Nah, jadi dia harus ada of setelah kata result. Nah, di sini kita hilang tuh. Nah, harusnya di sini ada kata of gitu. Sehingga jawabannya yang B. Jadi as a result of its radical political activity. Nah, sini udah benar ya untuk yang A dia berfungsi sebagai verb gitu. Verb 2 setelah subjek. Berkeley Campus of the University of California. Activity di sini kata benda dan difungsikan oleh adjektif. Jadi adjektif menjelaskan kata benda, otomatis adjektif selalu berada di belakang ya sebelum kata benda. Oke. Di situ udah clear untuk nomor 30. Nah, sekarang kita lanjut atau udahan? Oke, mungkin kita membahasnya 10 soal aja biar nanti teman-teman nggak terlalu pusing dan nggak terlalu stres ya memahaminya. Ya, nanti untuk video berikutnya kita akan bahas lagi 10 soal berikutnya, jadi nomor 31 sampai nomor 40 karena TBI, BUMN, TOEFL, TOEIC dan EPTUI itu dia grammarnya, bagian grammarnya atau structure-nya itu jumlah soalnya 40. Ya. Terdiri dari structure 20, 15 dan written expression atau error recognition sisanya. Oke, kalau gitu mungkin Koci udahan dulu untuk video yang ini, pembahasan yang ini. Nanti Koci akan lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Sebelum pamit, mungkin Koci mohon maaf jika ada salah kata atau salah pembahasan. Semoga pembahasannya bisa jelas dan teman-teman bisa dengan mudah memahaminya. Nah, kita ketemu lagi next time. See you soon. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Hari ini emang panas guys. Jadi ya balik lagi bareng Koci. Jadi untuk video yang kali ini Koci bakal lanjutkan pembahasan kita mengenai soal bahasa Inggris, khususnya untuk bagian structure. Nah, jadi ini juga terkait dengan tes bahasa Inggris BUMN 2023 yang akan dilaksanakan nanti tanggal 16 kalau nggak salah. Terus juga kita akan membahas tentang TOEFL, ITP, dan juga TOEIC dan sekaligus English Proficiency Test untuk Maba UI. Ya. Jadi kita langsung lanjut aja kan kemarin di video sebelumnya kita udah bahas sampai nomor 30 ya. Jadi sekarang kita akan bahas sampai nomor
40 nomor terakhir. Jadi nomor 31 sampai nomor 40. Yuk kita lanjut ke nomor 31. Koci bacain dulu kalimatnya sembari kalian membaca dan menjawab ya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Yuk. Jadi soalnya adalah because of the flourish with which John Hancock signed the Declaration of Independence, his name becomes synonymous with signature. Nah, jadi sebenarnya Koci yang mana yang salah? Oke, sekarang kita bahas. Yang salah dalam kalimat dalam soal 30 nomor 31 adalah pilihan C. Nah, jadi kenapa pilihan C yang salah? Ingat, guys. Jadi kenapa pilihan C yang salah? Itu karena the kata kerja ini, guys. Ya. Jadi kan kita lihat di sini kata signed ini merupakan kata kerja bentuk kedua, ya, verb 2. Sehingga kalau dia verb 2 tandanya udah lampau kan? Nah, sedangkan pilihan C kata become itu bukan verb 2, dia verb 1. Nah, di sini kata become ini merupakan verb 1 sehingga kita harus ganti ya dari become kita ganti menjadi became. Jadi dia jadinya became. Nah, baru dia jadi verb 2 gitu guys. Ya, jadi pilihan yang C itu jawabannya yang salah. Harusnya dia jadi became. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan ini. Ya. Nah, sekarang untuk pilihan yang A ini udah benar kata with ini preposition adjective clause ya. Kata with ini mengacu kepada Declaration of Independence. Jadi di mana dia mensignnya di deklarasi of Independence. Ya. Mungkin dengan with the flourish juga bisa sih. Oke. Terus yang B itu udah oke. Possessive pronoun dari John Hancock itu adalah cowok, maka possessive pronounnya pakai is. Dan synonymous ini adalah adjektif ya. Bukan synonymous, anonymous. Yap, oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 32. Yuk, let's go. Nah, kita agak cepat nih pasenya. Pace ya, pas. Nah, kita lihat untuk pertanyaan nomor 32. Koci bacain dulu ya. Agak panas guys, jadi agak lap-lap dikit nggak apa-apa lah ya. On the floor of the Pacific Ocean is hundreds of flat-topped mountains, more than a mile beneath sea level. Nah, ini yang salah apa nih nomor 32? Baik, kalau diperhatikan dari soal di eh, dasar laut, dasar Samudra Pasifik adalah ratusan dari flat top mountains, pegunungan yang flat atasnya ya guys ya, lebih dari 1 mil di bawah level laut gitu ya, bawah sea level. Nah, sekarang pertanyaan jawabannya untuk nomor 32 itu yang salah ada di pilihan B. Nah, Koci, tolong jelaskan kenapa pilihan B salah. Oke, Koci bantu ya. Jadi pilihan B itu salah karena to be-nya seharusnya dia nggak pakai is, tapi dia pakainya are. Loh, kok pakai are? Kenapa pakai are? Ya karena subjeknya itu jamak. Coba cari subjeknya yang mana. Ya, apakah subjeknya on the floor of the Pacific Ocean? Bukan. Ya. Subjeknya adalah yang ini, hundreds of flat top mountains. Sehingga dia nggak bisa apa nggak bisa setara dengan is. Jadi hundreds kan banyak. Karena dia banyak, maka dia jadinya pakainya nah, ini tipikal tipikal inverted ya. Inverted sentence di mana subjeknya itu merupakan adverb. Ya, kata keterangan. Nah, on the floor of the Pacific Ocean kan adverb, kata keterangan tempat ya. On adverb of place.
Sehingga setelahnya biasanya dia akan to be, dan setelah to be atau auxiliary itu adalah subjek. Nah, di sini setelah to be itu hundreds of flat top mountain, sehingga ini adalah subjeknya. Maka to be-nya harusnya pakai are, bukan pakai gitu ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kata flow ini sudah oke gitu ya. On the flow of the Pacific Ocean, dia berbentuk kata benda di sini. Gitu. Nah, terus juga flat top. Nah, flat top ini dia adalah adjektif guys ya, modified adjective. Kenapa dibilang modified adjective? Karena dia terdiri dari noun dan verb. Ya. Dia sebutannya modified adjective. Kenapa modified adjective? Karena kata flat dia merupakan noun, dan kata top dia merupakan verb gitu ya, atau verb 3. Verb, verb 3 dari top itu topped. Nah, jadi kalau dia digabung dia jadi adjektif. Maka dari itulah dia ditaruh sebelum kata benda nih. Kan ada mountain sini kan kata bendanya. Dia ditaruh di sini sebelum kata benda karena dia berfungsi sebagai adjektif. Nah, kalau yang D ini udah oke sebagai perbandingan. Oh, dan perbandingan. Alright, jadi itu untuk pertanyaan nomor 32. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 33. Oke, yuk. Jadi yuk, syok, syok. Nah, nomor 33. Koci bacain dulu, sembari teman-teman mencari jawabannya ya. William Hart was an actor best known for his roles as Western heroes in silent films. Ya, jadi William Hart ini adalah seorang gitu ya, yang diketahui untuk peran dia sebagai pahlawan Barat ya, pahlawan Western di film-film yang silent. Film-film yang silent film itu mungkin kayak enggak ini ya, enggak ada suaranya. Oke, nah sekarang kita bahas untuk pertanyaan nomor 34. Yang salah yang mana, Koci? Yang salah di sini. Nah, jawaban A ini salah. Harusnya dia apa? Harusnya dia itu menjadi actor. Nah, dia harusnya actor, ya, bukan act. Kenapa nggak bisa an act? Ya, karena kita merujuk kepada ini, si William Hurt. Siapa William Hurt? Adalah seorang aktor. Dia bukan, jadi dia harus menjadi kata, menjadi noun gitu ya. Noun as a person. Ya, kata benda sebagai seseorang. Nah, dia nggak bisa menjadi di sini. Kenapa? Karena kalau act dia mengacunya ke suatu aktivitas gitu ya. Kan act gitu kan. Sebuah per apa ya, bahasa bahasa Indonesia gitu, acting. Nah, sebuah acting gitu kan. Dia nggak bisa mengacu ke aktivitas, dia di sini mengacunya ke seseorang, yaitu William Hart. Maka harusnya dia. Nah, kalau misalkan namanya bukan William Hart, mungkin misal namanya gantian cewek gitu, Selena Gomez misal, maka dia jadinya an actress. Padahal Selena Gomez a singer gitu ya. Itu aja, Angelina Jolie misalkan. Nah, misalkan Angelina Jolie, dia kan an actress gitu ya, jadi cewek. Nah, untuk pilihan yang B ini udah oke, karena dia kan di sini bentuknya pasif, noun, best known gitu ya. Jadi dia diketahui gitu. Reduce pasif, terus his juga oke karena possessive pronoun ya, dari William Hart itu adalah his. Terus yang D, kalau yang D dia as a western. Nah, ini sebagai gitu ya di sini artinya kata as so sebagai western films. Nah, jadi udah oke semua sehingga jawabannya yang alright. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 34. Let's go yo. Nah, nomor 34. Adem ya guys ya. Koci bacain dulu untuk pertanyaan nomor 34 ya. Prior to an extermination program early in the last century,
Alive wolves roamed across nearly all of North America. Nah, pertanyaannya, yang mana yang salah nih? Nah, oke, sebenarnya yang salah di kalimat ini adalah pilihan C. Cang. Gitu. Kenapa pilihan C yang salah? Harusnya pilihan C ini diganti jadi live. Ya, live wolves. Jadi bukan alive wolves tapi live wolves. Kenapa live wolves? Live is an adjective, tapi live juga bisa berfungsi sebagai verb. Ya. Kayak misalkan kalau kita nonton bola live, nah itu dia live-nya berfungsi sebagai verb, gitu ya, menampilkan langsung gitu kan. Nah, di sini live dia berfungsi sebagai adjektif gitu ya, yang artinya yang hidup. Live wolves adalah wolves yang hidup, bukan alive gitu. Nah, jadi harusnya dia live wolves roams across nearly all of North America. Nah, yang A udah benar gitu ya. Ini artinya prior to the extermination, sebelum mendekati gitu. Dari program program extermination, program ke pemusnahan gitu ya. Di awal-awal abad terakhir in the last century, early in the last century, ini udah masuk adverb. Jadi ya oke. Ah, terus yang C dia harusnya jadi live, sama nearly di sini adverb ly gitu ya. Yang menjelaskan seberapa jauh dia roam yang wolf ini ya. Gitu guys. Jadi jawabannya adalah yang C. Salahnya di situ. Oke. Nah, mungkin udah sama nomor 34 udah clear ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 35. Yo, Koci bacain dulu sembari kalian menemukan, aduh nyangkut, menemukan jawabannya. Oke, the Stide seal still used in Massachusetts, designed by Paul Revere, who also designed the first continental currency. Ah, jadi kira-kira apa nih yang salah di nomor 35? Nah, um, the Stide seal still used in Massachusetts. Nah, ini gampang ya guys ya sebenarnya. Kita lihat aja. Kan di sini kita perhatikan ada dua klausa ya. Pertama, klausa yang di sini, gitu kan, sampai ke yang di sini, sama klausa selanjutnya yang di sini sampai yang di sini. Dia dihubungkan oleh close connector yang who. Kenapa pakai who? Karena orang ya, Paul Revere. Jadi yang kayak ini sebenarnya udah benar. Jadi yang salah itu yang B, guys. Nah, di sini. Yang salah itu yang B. Kenapa B yang salah? Kenapa nggak yang desain ini? Ya karena nggak digarisbawahi. Enggak ya, enggak. Jadi yang B ini salah karena harusnya dia tambahin di sini, guys. Nah, di sini harusnya ada penambahan. Apa penambahannya, Koci? Yaitu penambahannya pakai kata was. Jadi dirancang gitu ya. Ketika kita melihat memaknai sesuatu itu dengan dirancang atau maka dia kalimatnya jadi kalimat pasif. Nah, kalau kalimat pasif kemarin apa ciri-cirinya? Harus pakai to be plus verb 3 ya kan. Nah, itu pasif, to be verb 3. Sehingga jawabannya adalah yang B, was design. Kenapa to be-nya pakai was? Ya karena subjeknya single. Ini the state seal. Nah, ini kan subjeknya the state seal. Dia single, maka kita pakai to be was. Kalau dia state seals, maka kita pakainya to be were atau were gitu ya. Jadi the state seal used. Nah, ini oke. Kenapa dia oke? Karena kata use ini di apa
merujuk kepada subjek yang sama gitu ya, yaitu state seal. Jadi dia masih oke sebutannya participle, ya, digunakan participle. Ya, dia reduce clause. Oke. Nah, jadi jawabannya yang B. Kalau yang C tadi udah dijelasin ya, karena pakai who, karena dia orang gitu ya. Nah, kemudian continental currency ya ini juga sama. Nggak ada yang salah di pilihan continental currency, karena currency ini kan kata benda, dia pasti taruhnya di akhir. Continental di sini adalah adjektif. Gitu. Oke, 35 udah. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Yo, let's go nomor 3. Kita Koci bacain dulu sembari teman-teman mencari jawabannya. Artist Gutzon Borglum designed the Mount Rushmore Memorial and worked on project from 1925 until his death in 1941. Yang salah yang mana? Simple. Ya, yang salahnya simple. Salahnya ada di pilihan B. Nah, di sini ya. Kenapa pilihan B salah, Coach? Nah, pilihan B itu salah karena proyeknya ini ya, kan yang ini nih. Proyeknya itu kan mengacu ke The Mount Rushmore Memorial, ya kan? Nih. Kalau karena proyeknya udah disebut, berarti harusnya dia jadi spesifik dong. Ya, project yang mana? Oh, project yang tadi yang kita sebutin gitu. Jadi projectnya itu udah spesifik, sehingga kalau dia spesifik harusnya jadinya on the project gitu, bukan on project. Nah, jadi kita harus tambahin the di sini kan. Nah, di sini nih, tambahin aja ya, the. Nah, on the project. Itu ya. Jadi kalau kita menemukan kata benda yang sudah spesifik atau sudah disebutkan sebelumnya gitu ya, jadi spesifik, maka kita pakai the atau the. Nah, spesifik dia. Nah, kalau misalkan yang umum yang belum disebutin gitu ya, pakainya apa, Coach? Nah, kalau yang umum gitu ya, general, maka kita pakainya atau an atau some atau nggak pakai apa-apa gitu ya, namanya zero article gitu, nggak pakai apa-apa, zero article. Nah, jadi dia kalau umum gitu ya, kalau yang umum bisa pakai an, some atau zero article, atau juga bisa any ya, bisa juga any. Nah, jadi kesalahannya di situ guys, the Mount Rushmore Memorial itu sudah disebutin sebelumnya, jadi harusnya dia pakai itu. Oke, nah sekarang kita lihat yang pilihan yang lain. Nah, pilihan A ini udah oke karena dia pakai verb 2 mengacu kepada tahun yang ini dan tahun yang ini. Nah, gitu. Jadi 1925, 1941 udah lampau. Kemudian kata until juga ini juga sambung sama menyambung ke tahun yang ini sampai ke tahun yang ini gitu ya. Jadi dia menghubungkan dua periode. Nah, dan pilihan yang D, his death, sama juga possessive pronoun. Jadi dia kata death-nya ini mengacu ke artis Goodson gitu guys. Wah, coret-coretannya luar biasa juga ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 37. Yo, let's go. Nah, jadi nomor 37, Koci bacain dulu. Teman-teman jawab ya. It is proving less costly and more profitably for drug makers to market directly to patients. Nah, nomor 37 salahnya di mana? Oke. Kita lihat ya. Kita lihat. Em, ini terbukti ya. Less costly itu lebih lebih murah dan lebih menguntungkan bagi pembuat obat untuk memasarkan langsung ke pasien. Nah, sekarang yang salah di mana? Yang salah dari kalimat ini adalah yang B.
Kenapa yang B? Lihat, perhatikan kata costly. Kata costly di sini dia tidak berfungsi sebagai adverb. Kenapa? Karena kata cost itu dasarnya adalah kata kerja, ya, dan juga kata benda. Jadi kata cost itu berfungsi sebagai verb dan juga bisa berfungsi sebagai noun. Nah, jadi kalau verb atau noun ditambah li, jadinya apa? Jadinya adjective gitu ya. Jadi kalau noun plus li itu dia jadinya adjective. Mungkin contoh lainnya kayak friendly gitu ya. Kata friendly itu adjective. Nah, sekarang kita lihat karena uh, karena costly berfungsi sebagai adjektif di sini, maka di profitably-nya juga harus adjektif. Profitably bukan adjektif. Kenapa? Karena kata profitable itu yang adjektif. Adjektifnya adalah profitable, bukan profitably. Profitably dia berfungsi sebagai adverb. Jadi perlu dimasukkan ke dalam hati, dicintai bahwa kalau adjektif kalau adjektif plus li dia jadi adverb, kalau noun plus li dia jadi gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat kalau pilihan C udah benar karena market verb one diikutin sama infinitive to, directly juga udah benar ya. Dia menjelaskan gimana memarketkannya itu langsung. Di sini dia berfungsi sebagai adverb. Fungsinya sama kayak profitably, direct gitu ya. Directly. Oke, good. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 38. Ayo, let's go. Sapphires weighing as much as 2 pounds have on occasion mind. Wah, ini agak ribet nih guys, nomor ini nih. Ayo, kira-kira nomor 38 jawabannya apa ya? Nah, kita lihat ya. Untuk nomor 38, yang salah itu di pilihan D. Nah, yang salah adalah di pilihan D. Nah, Koci kenapa pilihan D yang salah? Karena gini guys, kita lihat aja dari kalimatnya. Koci nggak jujur nggak tahu ya Sapphires itu apa. Nanti coba Koci cek di kamus. Sapphires weighing as much as 2 pounds have on occasion bla 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 mine. Kita perhatikan aja. Jadi sapphires yang beratnya seberat 2 pounds gitu ya, bla 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 on occasion main. Kata main di sini dia kan berfungsi sebagai verb. Kemarin kita udah bahas kalau have plus verb dia jadinya verb 3 kan. Nah, sekarang kita lihat apakah dia kalimatnya aktif atau kalimatnya pasif. Jadi apakah di sini artinya sudah gitu ya. Di sini have di sini artinya sudah. Apakah artinya sudah menggali atau sudah digali gitu kan, mungkin ini coach mohon maaf kalau salah ya, main itu kayaknya dia di sini maksudnya sudah ditemukan mungkin ya, sudah digali, sudah didapat ya. Jadi dia harusnya maknanya itu di. Nah, karena maknanya di, maka kita butuh sesuatu untuk membuat kalimat ini menjadi pasif, sehingga sesuatu apa, sesuatu bin. Nah, kan kemarin kita udah bahas bahwa kalau present perfect pasif dia harus pakai been gitu. Jadi di sini harusnya have on occasion been mind gitu ya. Nah, on occasion ini nggak salah apa-apa teman-teman karena dia di sini berfungsi sebagai adverb gitu. On occasion. Hmm. Sementara terus kalau yang weighing ini juga sudah oke. Dia menjelaskan Sapphire gitu ya, subjek yang sama dan subjek utamanya adalah yang have been mine. Sorry, verb utamanya adalah yang have on occasion been mine. Weighing juga kata kerja, dia berfungsi sebagai present participle.
di mana di sini disebutnya reduce ya, di reduce clause. Oke, nah kalau to pound sudah oke karena to, maka dia pounds-nya jamak. Alright, jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 39. Nah, nomor 39 kira-kira apa nih jawabannya? Bacain dulu ya. Like snakes, lizards can be found on all other continents except Antarctica. Jadi sama seperti ular gitu ya, cicak, lizard itu cicak. Reptil lizard gitu ya, juga bisa ditemukan di benua lain kecuali Antartika. Nah, sekarang di pertanyaan ini jawaban yang salahnya ada di pilihan C gitu. Kenapa C salah? Karena ada kata S. Nih, kita seharusnya kata S-nya ini dihilang. Jadi dia jadinya itu hanyalah other continents. Nah, gitu. Jadi kalau ketemu kata other di kalimat, maka noun-nya itu jamak. Ya. Other continents, other apples, other handphones. Jadi pakai other itu dia kata bendanya jamak. Ya. Dipakainya on all other continents. S-nya dihilangi. Nah, terus kalau yang like snakes ini juga udah oke karena kata like di sini berfungsi sebagai bermakna seperti gitu ya guys. Seperti ular atau sama seperti ular. Nah, terus yang ini udah benar karena model pasif model. Jadi dia model plus be plus verb 3. Nah, jadi kalau kalau pakai modal itu pasifnya adalah modal plus be plus verb 3. Nah, jadi itu bentuk struktur pasifnya. Sama kalau yang except ini juga udah oke gitu ya. Except Antartika pengecualian. Kecuali ya. Alright. Terakhir untuk nomor 40. Yuk kita bahas untuk nomor 40. Ini adalah pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini. Kita baca sama-sama ya. Pastiin benar biar nyenyak tidurnya. Banks, savings, and loans and finance companies have recently been doing home equity loans with greater frequency than ever before. Yang salah yang mana? Nomor 40. Nah, yang salah di sini adalah pilihan B. Loh, kok pilihan B salah? Padahal secara struktur, nah oke-oke aja. Jadi nomor 40 itu secara struktur everything is so fine. Tapi yang dibahas di sini adalah ini guys, wordiness.